Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari amsyadin nasam wa fatikiri tajil kimam alladhi anja Musa wa awraqa fir'auna fil yam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para asatidz al-kiram yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Wa'tasimu Bapak Rubi, yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Ustaz Abdul Halim, yang saya hormati Ketua DKM Al-Muhajirin Petani Komas Gemilang Bapak Ustaz Bahrul Komar, yang saya hormati segenap tim Hadrah Al-Wafa, yang saya hormati segenap jamaah Wa'tasimu, ibu dan bapak sekalian yang jauh-jauh hadir ke tempat ini di cuaca yang begitu amat sangat dingin ini. Namun alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun cuaca yang begitu amat sangat sejuk ini, kita bisa duduk bersama menjalin tali silaturahim. Kita duduk bersama mempererat tali persaudaraan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama pemeluk agama Islam umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibu dan bapak, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah, kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan kita hadir ke tempat ini dijadikan manusia-manusia yang mulia fid dunya wal barzakh wal akhirah, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana min adam, telah menciptakan kita dari tidak ada. Khalaqa abana adam min turab, Allah telah menciptakan bapak moyang kita Adam alaihi salam dari tanah. Wa khalaqana min nutfatin, dan Allah telah menciptakan kita dari sperma. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari sekian banyak manusia, dari sekian miliar umat manusia, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kekasihnya, menjadi habib dan khalilnya,
menjadi makhluk yang namanya selalu bersanding dengannya ialah baginda kita yang mulia, yang barusan kita bersolawat kepadanya dan kita hadir mahalul qiyam menyebut namanya, serta kita memuji dan menyanjung asma'nya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fahuwa khairu maulud. Nabi Muhammad adalah bayi yang terlahir ke alam dunia dalam posisi yang paling mulia. Tidak ada bayi yang lahir disertai dengan cahaya kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang lahir dalam keadaan sujud kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang lahir dengan mengepal tangan kecuali jadi telunjuk menengadah ke atas kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang lahir sudah dalam keadaan dikhitan kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang lahir tali pusarnya sudah terputus kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang lahir dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran, darah, air ketuban kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang pada saat kelahirannya berhala-berhala di seluruh dunia tersungkur ke depannya kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang pada malam kelahirannya danau sawah terbesar di negeri Persia hilang airnya kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang pada malam kelahirannya cahaya menyinari negeri Syam hingga terang benderang terlihat dari sudut kota Mekah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada seorang bayi yang lahir disertai dengan berguncangnya singgasana kerajaan Kisra kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada bayi yang lahir pada saat malam kelahirannya berjatuhan 14 balkon kerajaan Kisra kecuali baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah memilih kita untuk menjadi umatnya. Saya mau tanya, ibu bapak bangga jadi umat Nabi Muhammad? Senang jadi umat Nabi Muhammad? Bahagia jadi umat Nabi Muhammad? Rela memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Siap berkorban demi memperingati maulid Nabi Muhammad? Siap membantu agama Nabi Muhammad? Siap membela menolong agama Nabi Muhammad? Apabila Islam dinodai, apabila Nabi Muhammad diceridai, siap kita berada di barisan terdepan untuk melindungi syariat Nabi Muhammad. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Alhamdulillah. Karena itu bukan apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Muhammad untuk kita semua. Itu tidaklah apa-apa jika dibandingkan dengan sujudnya Nabi Muhammad kepada Allah demi keselamatan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, padahal Mekah adalah kota yang paling dia cintai. Ketika Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah, Nabi Muhammad menoleh dan menghadap ke Mekah dan mengatakan, innaki la khairul biqa'i ilallah walaula qaumuki akhrajuni minki ma kharajtu. Wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaummu mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nasionalisme, cinta tanah air. Makanya sebuah semboyan yang digaungkan oleh para ulama kita terdahulu adalah hubbul watan minal iman. Itu hadis bukan? Bukan. Itu semboyan, pepatahnya ulama. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Bahkan grup Al-Hadrah Al-Wafa sering menyanyikan hubbul watan minal iman. Nabi ngajarin nasionalisme. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim mengajarkan nasionalisme. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika meninggalkan Siti Sarah, ketika meninggalkan Siti Hajar bersama dengan Ismail di bumi yang tandus dan gersang,
Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang sejahtera. Bahkan di antara sisipan doa Nabi Ibrahim adalah warzuqhum minas samarati, berikanlah penghuninya, penduduknya rizki berupa buah-buahan. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, Makkah menjadi negeri yang paling aman sedunia. Makkah menjadi negeri yang makmur sedunia. Cari buah-buahan apapun di Makkah ada. Anggur ada, jeruk ada, durian ada, bahkan buah petek jengkol pun ada. Dari mana itu dibawa? Dari pasar induk Jakarta. Artinya, meskipun pohonnya tidak tumbuh di negeri Mekah, meskipun tanahnya gersang, tak ada tumbuhan-tumbuhan di sana, tapi doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah, hingga buah-buahan yang ada di seluruh dunia dikirimkan ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Ini berkah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Termasuk bumi kita Pertiwi Indonesia. Jangan pernah ada yang mau merusak negeri yang tercinta. Jangan pernah ada yang berani untuk memecah belah negeri Indonesia, anak bangsa Indonesia, karena negeri Indonesia adalah negeri yang diberkahi oleh doanya wali-wali Allah Subhanahu. Orang yang berani merusak Indonesia, bahkan Belanda saja yang 350 tahun sudah hilang jejaknya dari bumi Pertiwi ini. Kenapa? Karena doanya wali-wali Allah Subhanahu. Apalagi di tanah Banten ini. Hati-hati tinggal di Banten melunjak, kurang sopan, tidak beradab. Karena tiap jengkal tanah di Banten insya Allah pernah diinjak oleh wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sengaja keliling Banten, ziarah ke makam para wali di Banten, niscaya tidak akan cukup waktu meskipun 1 tahun kita keliling. Kenapa? Banyak sekali para wali Allah di Banten. Apalagi nanti kita ke daerah Jawanya, bahkan sampai ke Nusa Tenggara Barat banyak wali-wali Allah. Bahkan kalau kita sampai ke Aceh banyak wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tongkat estafet syariat Nabi Muhammad telah diteruskan oleh para wali-wali Allah hingga dibawa ke negeri Nusantara Indonesia, dan sekarang diteruskan oleh para alim ulama, ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, terutama kiai-kiai kampung. Jangan dianggap sepele kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung, mereka yang mengajarkan, kalau istilah kami orang Sunda, alif-alifan. Dari dulu belajar alif-alifan, nggak pernah alif beneran. Benar apa tidak? Itu jangan dianggap sepele, jangan dipandang sebelah mata. Grup hadroh bisa membaca sholawat dengan begitu indah dan syahdu, dengan begitu fasihat. Kenapa? Karena ada guru alif-alifan. Bapak bisa baca Quran karena siapa? Guru alif-alifan. Bisa baca Fatihah karena guru alif-alifan. Atau sekarang alif beneran, bukan alif-alifan. Karena ada mobil-mobilan, ada mobil beneran. Guru alif-alifan ini yang kadang-kadang dipandang sebelah mata, kadang-kadang tidak dipedulikan. Bahkan mereka rela tidak bekerja demi mendidik anak tetangganya, demi mendidik anak saudaranya, demi mendidik ngajar ngaji anak-anak kaum muslimin yang ada di tempat tinggalnya. Makanya orang tua kita dulu kalau zakat fitrah itu jangan jauh-jauh, katanya kasih dulu guru ngaji. Kenapa kasih dulu guru ngaji? Karena guru ngaji nggak pada kerja, mereka fokus ngajar ngaji, mereka fokus ngedidik umat, maka mereka dikasih bagian daripada zakat. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita terdahulu. Tapi alhamdulillah sekarang para guru ngaji, para kiai makmur, ya punya mobil, rumahnya bagus. Ada nggak kayak begitu? Banyak. Oh Pak Ustadz, ada kata di guru tempat saya, guru ngaji miskin, itu menasib. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selesai perjuangannya. Artinya perjuangan beliau masih diteruskan oleh umatnya hingga akhir zaman. Kalau dikatakan perjuangan Nabi hanya semasa hidup Nabi, mungkin itu tugas sudah selesai. Tapi tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad harus tetap dilanjutkan. Sebagaimana tadi Bapak Bahwa mengatakan bahwa beliau adalah memegang tongkat estafet Al-Muhajirin. Yang alhamdulillah mudah-mudahan ke depan selama Nikomas itu ada, akan terus ada generasi-generasi Al-Muhajirin. Amin. Dan mudah-mudahan keluar nanti di masyarakat akan menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Alhamdulillah. Kan buktinya sudah jelas, alumni Al-Muhajirin ternyata di tempat di mana mereka tinggal jadi tokoh, diustadkan, disepuhkan. Kenapa? Hasil didikan daripada Al-Muhajirin. Yang kurang apa? Udah kayak pesantren, pengajian ada, tajwidnya ada, fikihnya ada, tauhidnya ada, tafsirnya ada. Belajar bagaimana cara pidato, cara sambutan, cara menjadi MC, bagaimana cara mengatur sound system, bagaimana cara menggelar karpet yang benar. Karena yang nggak belajar pun kadang masang karpet acak-acakan. Benar apa tidak? Ini yang masang karpet, yang bagiin kue, jangan lihat sebelah mata, Bapak dan Ibu sekalian. Bisa jadi yang gelar karpet itu lebih hebat, lebih besar pahalanya daripada saya yang ceramah. Mungkin lebih besar pahalanya daripada kita yang cuma duduk manis, tinggal makan, minum, setelah itu pulang. Tapi yang gelar karpet dari awal dia sudah capek, pada saat acara capek, selesai acara juga capek, tapi tidak terlihat wajahnya, tapi tidak terlihat orangnya, kita ketahuan namanya. Bisa jadi mereka adalah orang yang paling dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Alwi bin Syihab, seorang ulama besar di Yaman, di Tarim, dan beliau adalah waliyun min awliyaillah. Pada saat pengajian, pada saat acara maulid besar, tiba-tiba ada seorang khadim, ada seorang pelayan yang tugasnya membagikan kopi, datang kepada Habib Alwi dan berkata, "Wahai Habib Alwi, apakah aku bertugas sebagai pembagi kopi mendapat pahala?" Kata Habib Alwi, "Anta wa ana fil ajri sawa." Kamu dan saya pahalanya sama. Kalau saya dapat pahala 50, kamu 50. Kalau saya dapat 100, kamu dapat 100. Kata sang pembagi kopi, "Wahai Habib, bagaimana mungkin pahala saya bisa sama dengan pahala Habib? Habib orang besar, ulama hebat, waliullah, jamaahnya banyak. Kalau tidak ada Wahabib di sini, mungkin maulid bisa bubar." Kata Habib Alwi, "Tidak akan terbentuk acara seperti ini kalau tidak ada orang seperti kamu yang menjadi bagian daripada majelis ini. Kamu dan orang-orang seperti kamu adalah orang yang diantaranya paling berperan di dalam terlaksananya acara seperti ini." Alhamdulillah. Bahkan Habib Mungdir bin Fuad Al-Musawar, mungkin sebagian sudah pernah dengar kisahnya. Ketika beliau mengadakan sebuah event besar, maulid besar, orang-orang menangis, bersolawat kepada Nabi, merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena awal tahun Masehi adalah 1 Januari, awal tahun Hijriah adalah 1 Muharram, tapi awal tahun bagi para pecinta adalah 1 Rabiul Awal. Wa awwalus syahrin lil asyikina syahrul Rabiul Awal. Bulan pertama di dalam 1 tahun bagi para perindu Rasulullah adalah bulan Rabiul Awal. Bulan yang lain dianggap biasa, tapi Rabiul Awal dianggap bulan spesial dan luar biasa. Kenapa? Karena di bulan itu dilahirkan manusia suci dan mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Habib Mungdir bahagia melihat jamaah yang begitu sangat khusyuk menghadiri maulid Nabi. Kemudian di malam hari beliau mimpi bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. "Man ra'ani fil manami haqqo," siapa yang melihatku di dalam tidur maka sungguh ia telah melihatku.
Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupaiku, setan tidak bisa menjelma seperti sosokku. Maka siapapun yang mimpi melihat Nabi, maka sungguh yang dia lihat itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi Habib Mundir melihat Rasulullah tersenyum, dan Rasulullah dikatakan di dalam hadis, idza surrastana wajhuhu ka'annahu qit'atu qamar. Rasulullah apabila bahagia, apabila tersenyum, memancar cahaya dari wajahnya seperti sepenggal bulan purnama. Subhanallah. Kalau lagi senyum wajahnya bersinar, kalau lagi senyum seperti sepenggal bulan purnama. Masya. Kalau kita senyum seperti apa? Kita senyum seperti apa? Nggak ada efek. Kalau yang dipoto terang, ternyata pakai filter, aslinya burik. Naudzubillah min dzalik. Habib Mundir bertanya kepada Rasul dalam mimpi, ya Rasul, apakah kau bahagia karena aku? Kata Rasul, bukan Mundir, aku senang dan bahagia karena mereka yang masang umbul-umbul, kepada mereka yang pasang karpet, kepada mereka yang pasang tenda, yang bagi air, bagi kopi, bagi makanan. Kenapa ya Rasul? Karena mereka lah yang tidak dipandang oleh kebanyakan orang, padahal mereka adalah orang yang paling berperan di dalam acara yang dilaksanakan kemarin. Apa kata Habib Mundir? Kalau ternyata yang paling dibanggakan Nabi adalah ashabul khidmah, orang-orang yang melayani, maka saya tidak akan mau duduk di atas podium, tidak akan mau duduk di atas panggung. Saya lebih memilih untuk ikut pasang umbul-umbul dan bagi karpet. Subhanallah. Tapi jangan setelah ini nanti bagi-bagi kopi semua nanti. Siapa yang mau duduk? Artinya jangan dipandang sebelah mata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakil qaum akhiruhum surban. Orang yang bagi-bagi minum adalah orang yang paling terakhir minum. Yang bagi kue adalah yang paling terakhir dapat kue. Yang bagi-bagi berkat yang paling terakhir dapat berkat. Itu adab juga. Jadi kalau pengen dapat pahala besar, khidmat harus paling terakhir dapatnya, berarti untung-untungan. Kalau kebagian alhamdulillah, tidak kebagian innalillah. Ini mah belum ngebagiin nama orang, dia udah nyumputin dua. Itu bukan adab. Yang namanya adab, kata Nabi, sakil qaum akhiruhum surban. Yang ngasih minum, yang bagi-bagi makan paling akhir dapatnya. Yang bagi-bagi amplop paling akhir dapatnya. Ini bagi-bagi amplop dia udah nyimpen 5. Naudzubillah min dzalik. Dan begitu Nabi mencontohkan kepada Abu Hurairah. Ceritanya Abu Hurairah kelaparan, karena beliau termasuk salah satu sahabat ahli suffah. Ahli suffah itu sahabat Nabi yang maaf miskin, yang fakir, gak punya keluarga, gak punya harta, gak ada kerjaan, gak punya pekerjaan. Kerjaannya cuma duduk di masjid jamaah, ikut sholat, ngaji, kalau ada perang ikut perang, gak pernah ketinggalan. Kenapa? Kata orang Sunda, kamelang. Kamelang. Hah? Gak ada yang dia apa ya? Gak ada yang dikhawatirin begitu. Oh, kapanpun ada panggilan perang nih, ashabus suffah paling depan. Kenapa? Gak ada yang dikhawatirin. Anak gak punya, istri gak ada, harta gak punya, pekerjaan tidak ada, rumahnya dalam masjid. Makanya Bapak nanti kalau ada nasib ziarah ke makam Nabi, itu nanti akan ngeliat ya lantai yang agak tinggi tuh di masjid Nabi. Itu namanya tempat ahli suffah dulu di zaman Nabi. Tempat tinggal mereka di situ nih, kayak begini nih, agak tinggi lantainya. Itu di dekat makam Nabi, di belakang makam Nabi SAW. Itu dulunya jadi tempat tinggal para sahabat yang gak punya rumah. Mereka disebut dengan golongan ahli suffah. Ahli suffah.
Jadi Abu Hurairah termasuk ahli sufah. Makanya Abu Hurairah Islamnya cuma sebentar, artinya hanya mendapati 3 tahun masa hidupnya Nabi. Tapi Abu Hurairah sanggup meriwayatkan lebih daripada 5.000 hadis. Kenapa? Karena siang malam selalu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji terus, istri nggak punya, anak nggak punya, mau ngapain lagi? Ya, jomblo sepanjang masa. Hidup pada jomblo hidup. Ada nggak jomblo di sini? Jomblo sementara Pak. Mana Pak Sri? Udah mending jadi ahli supahannya. Asri jomblo Tinggal di masjid. Abu Hurairah ceritanya kelaparan. Cuman dia pantang untuk minta-minta. Dia duduk di luar masjid ceritanya. Ya duduk dengan raut wajah orang yang kelaparan. Kayak bagaimana sih? Ya kayak begini nih. Dia kan lagi lapar ya? Ya kayak begini wajahnya. Melas begitu. Satu orang keluar dari masjid, cuek. Aduh, ini orang kiamat ya. Tapi nggak berani minta Abu Hurairah. Pantang meminta. Bahkan sebagian sahabat Nabi sudah berbaiat kepada Nabi tidak akan minta dalam hal apapun kepada selain Allah. Termasuk ketika dalam keadaan jatuh tidak akan minta tolong dibangunkan kepada yang lain. Anti minta-minta. Ini proposal dibuat ajuin. Enggak, ini mah sahabat Nabi ini mah. Beda lagi sahabat Nabi. Enggak pernah minta. Sampai di mana tadi? minta. Oh, proposal. Bukan. Iya, sambil kelaparan. Duduk 16. Keluar Abu Bakar, tidak peduli. Keluar Umar, tidak ngeh. Umar, Utsman, Ali, semua sahabat keluar dari masjid tidak peka terhadap Abu Hurairah yang sedang kelaparan. Rasul keluar dari masjid melihat Abu Hurairah, udah tahu, ini wajah kelaparan. Kata Nabi, ikut ke rumah. Dibawa ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, a'indaki syai'un minat ta'am? Apakah ada sedikit makanan di rumah? Kata Aisyah, na'am, ma'ana laban ahdana ilaihi wahidun minal ansar. Ada semangkuk susu yang diberikan oleh seorang ansor kepada kami, wahai Rasul. Kata Rasul, bawakan kemari. Dibawakan susunya. Tapi nggak ada susunya nih. Dibawakan susunya. Tapi nggak ada susunya nih. Dibawakan kepada Nabi oleh siapa? Siti Aisyah. Kemudian kata Nabi, mari serahkan kepadaku susunya. Diberikan semangkuk susu oleh Sayyidah Aisyah kepada Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk memegang susu tersebut. Wahai Abu Hurairah, pegang susu ini. Dia udah senang, ini jatah saya. Pokoknya saya habiskan. Namanya susu itu makanan plus minuman. Dalam kandungan susu itu ada makanannya, ada minumannya. Makanya baik, meskipun 2 tahun hanya minum ASI itu nggak bakal kenapa-napa. Apa alasannya? Dalam kandungan ASI itu ada zat makanan, ada zat minuman. Tapi kalau udah lebih dari 2 tahun jangan. Nanti kalau udah tua nggak apa-apa minum lagi. Abu Hurairah udah seneng nih mau minum susu. Tapi ternyata Nabi tidak nyuruh Abu Hurairah. Nabi malah manggil sahabat ahlus sufah yang lain yang jumlahnya kurang lebih 300 orang. Wah. Semuanya datang. Satu persatu masuk ke rumah Nabi. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, kasih minum teman-temanmu dari air susu di dalam mangkok itu. Wah. 300 orang susu semangkok. Aduh, urusan ya, kata bagian. Dikasih sama Abu Hurairah. Ini orang lain minum, dia yang ngasih minum, dia liatin masih ada. Ternyata masih bisa keluar. Masuk lagi orang yang kedua, dikasih minum sampai kenyang, nggak habis juga. 300 sahabat ahli sufah minum dari air susu dalam mangkok itu, tidak habis air susunya. Kemudian tetap dalam keadaan seperti itu. Lalu Rasulullah minum.
Kenapa Abu Hurairah belum? Karena Abu Hurairah adalah yang ngasih minum, berarti yang paling terakhir minum. Rasul minum, Abu Hurairah ngeliatin, ya Allah, jangan dihabisin ya Rasul. Ternyata nggak habis juga, masih segitunya. Akhirnya Abu Hurairah disuruh oleh Nabi, "Ishrab ya Abu Hurairah, silahkan minum wahai Abu Hurairah." Maka air itu pun diminum oleh Abu Hurairah. Terus diminum. Kemudian Abu Hurairah berhenti. Kata Nabi, "Ishrab ya Abu Hurairah, cepat minum, habiskan sepuasmu." Apa kata Abu Hurairah? "La ajidu lahu maslakan, wis mampet ya Rasul, gak ada tempat lagi." Air susunya tetap segitu, tidak berubah. Subhan. Itu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad, bisa memperbanyak minuman. Bahkan makanan juga sama. Ketika salah satu sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Jabir bin Abdullah, ia melihat Nabi sedang kepanasan, kehausan. Ya kayak kita sekarang nih, kepanasan, kehausan, kelaparan. Jabir bin Abdullah melihat situasi yang seperti itu, dia peka. Gak perlu disuruh, nih orang kalau peka hebat, Pak. Para wali itu, para ulama senang sama murid yang peka. Gak perlu nyuruh, tahu gurunya pengen ini, pengen itu. Senang tuh para wali itu, para ulama. Nah, kadang-kadang ada murid ya disuruh aja begitu. Kalau nggak disuruh ya nggak ini. Itu nggak peka namanya. Ya, kalau gurunya udah mulai buka kancing gamis, udah mulai gini, oh panasan, anterin kipas angin. Peka namanya tuh, ya enggak? Kalau guru misalnya udah pegang-pegang hidung, oh anterin tisu. Kalau gurunya mulai nangis, kasihin tisu. Itu peka namanya, ya. Nabi SAW lapar, haus, kepanasan ketika menggali parit pada saat menjelang terjadinya perang Khandaq, perang parit. Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, kemudian menyembelih seekor kambing. Tahu satu ekor kambing paling buat berapa orang? 10 atau terlalu sedikit? 20 ya, paling 20. Selesai itu kambing disembelih, dimasak, Jabir kembali kepada Rasul dan berbisik di telinga Rasul, "Tafadhol ya Rasul indana. Silahkan ya Rasul mampir ke rumah kami, aku menyembelihkan untukmu seekor kambing muda." Kata Nabi, "Baik kalau begitu. Berapa yang aku ajak? 10 orang aja ya Rasul." Apa yang terjadi? Rasul berteriak. Kata Rasul, "Wahai segenap sahabat yang sedang menggali parit, kita dipanggil, kita diundang makan oleh Jabir bin Abdullah." Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, bilang sama istrinya, "Neng, Masya Allah, kita akan malu. Kenapa? Rasul ngajak semua sahabatnya mampir makan di rumah kita. Nah kita kan cuma motong 1 ekor kambing muda. Ini gimana urusannya?" Kata istrinya, "Udah, tenang aja. Rasul yang manggil, Rasul tanggung jawab. Nah kita kan cuma manggilnya Rasul doang 50 orang. Ini yang datang semuanya, Rasul tanggung jawab." Ternyata Rasul begitu. Sesampai di rumah Jabir bin Abdullah, Rasul masuk duluan ke rumah dan berkata, "Wahai Jabir, mana hidangan kambing yang sudah kau sediakan? Mana roti yang sudah kau masak?" Kata Jabir, "Wahai Rasul, masih ada di panci." Kemudian Rasul SAW meniupkan sesuatu dari mulutnya ke panci yang berisi daging kambing dan adonan roti tersebut. Kemudian kata Rasul, "Wahai Jabir, panggil mereka 10 orang masuk, 10 orang masuk bergantian, dan ambil potongan daging, kemudian gandum ataupun adonan roti, dengan cara tidak dibuka tutupnya, dan kamu jangan lihat isinya. Pokoknya kalau masuk 10 orang ya, kamu buka sedikit, kamu ambil, taruh di nampan, ambil lagi, taruh di nampan, tutup. Jangan dilihat, jangan ditengok, jangan dibuka semuanya. Laksanakan perintahku." Jabir pun nurut, masuk 10 orang, dihidangkan kambing dan roti.
Masuk 10 orang dihidangkan kambing dan roti. Sampai 1000 orang itu kambing dan roti tidak habis di dalam pancinya Jabir bin Abdullah. Subhanallah. Itu mukjizat Nabi Muhammad bisa memperbanyak makanan. Kira-kira kalau zaman sekarang ada yang bisa kayak begitu, hebat nggak? Hebat nggak? Kalau hajatan tekor nggak? Nggak tekor. Tapi bayarannya mahal. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah kita sekarang harus bisa menyiapkan generasi penerus, pemegang tongkat estafet agama kita. Kita nih punya anak pak, niatkan anak kita menjadi generasi penerus sujud kita kepada Allah. Kita niatkan anak kita menjadi generasi penerus sholat kita kepada Allah. Jangan sampai berhenti pada kita saja, tapi anak kita, cucu kita, cicit kita terus sampai kiamat harus menjadi raki'ina sajidin, orang-orang yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik mereka. Karena Islam ini awal berkembang juga dengan bantuan para pemuda. Di antara pemuda yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan salah satu rumah pemuda di Mekah yang menjadi pusat dakwah sembunyi-sembunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Baitul Arqam, rumah milik seorang pemuda yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani selama 2 minggu dan mempelajari bahasa Suryani selama 3 minggu serta mempelajari bahasa Persia selama beberapa minggu. Sebagai apa? Sebagai nanti akan menjadi penterjemah dan delegasi utusan antara Rasulullah dengan raja-raja yang ada di dunia. Zaid bin Sabit masih muda. Bahkan salah satu ponakan Nabi yang diutus oleh Nabi untuk berperang melawan kafir di tanah Mu'tah negeri Syam sana adalah anak muda yang bernama Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abu Thalib memimpin pasukan banyak bersama dengan para sahabat melawan orang kafir di negeri Syam, tepatnya di tanah Mu'tah di Jordania. Di dalam medan tempur, Ja'far bin Abi Thalib dengan takdir Allah tangan kanannya terputus hingga menyebabkan bendera umat Islam hampir jatuh diraih dengan tangan kirinya. Lalu tangan kirinya terputus diraih dengan bahunya hingga terbunuh. Ja'far bin Abu Thalib tidak rela bendera Islam jatuh ke tangan kafir. Nabi yang di Madinah melihat Ja'far sudah meninggal dunia, tapi kedua tangan yang patah diganti dengan 2 sayap yang bisa terbang keliling surga. Ja'far at-Tayyar. Saking senangnya Nabi kepada Ja'far, bahkan jauh sebelum kejadian perang Mu'tah, Ja'far pulang dari negeri Habasyah ke Madinah. Karena Ja'far ini hijrahnya 2 kali. Pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Ketika Ja'far pulang dari Habasyah hijrah ke Madinah, bertepatan dengan peristiwa ditaklukkannya Khaybar, tanah yang subur yang dia kuasai oleh Yahudi pada kala itu. Nabi sangat senang karena berhasil menaklukkan tanah Khaybar. Berbarengan dengan ditaklukkannya tanah Khaybar, datanglah Ja'far. Lalu Nabi bingung. Apa kata Nabi? La adri bi ayyihima usar bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan aku bahagia. Apakah karena aku berhasil menaklukkan tanah Khaybar, apakah datangnya Ja'far dari negeri Habasyah? Saking senangnya Nabi, bahagianya Nabi, cintanya Nabi kepada Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, hingga nanti Ja'far wafat di medan perang dalam peristiwa perang Mu'tah, dan kuburnya pun di sana di Mu'tah di Jordania. Pernah ke sana? Di mana Jordania? Bukan, dari Cijeruk ke sono. Bukan, ke arah ini, BNL. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itulah sedikit apa yang dapat saya sampaikan karena waktu sebentar lagi masuk duhur, mungkin atau bentar lagi sudah duhur ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan persaudaraan Wa'tasimu ke depan semakin solid lagi, semakin erat lagi, semakin kompak lagi, dan mudah-mudahan ke depannya Al-Muhajir tetap ada yang meneruskan selama PT Nikomas itu ada dan berdiri serta aktif berjalan. Insya Allah Al-Muhajirin akan tetap berjalan juga, amin ya robbal. Dan mudah-mudahan semakin berkembang ke depannya, karena dalam urusan yang seperti ini kadang-kadang orang itu pada pada malas begitu. Nah, jadi harus ada inisiatif baru, harus ada sesuatu yang baru, terobosan yang baru, biar yang tidak mau menjadi tertarik dan ingin ikut bergabung. Ya, itu PR kita sekarang ini. Karena zaman sekarang ini untuk dakwah tidak semudah zaman dulu ya. Kalau zaman dulu dakwah mungkin cukup dengan pengajian seminggu sekali, tapi zaman sekarang kalau kita nunggu orang nggak pada mau datang. Maka sistemnya sekarang nggak apa-apa, jemput bola begitu. Dulu ada istilah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu didatangi bukan mendatangi. Sekarang kalau pakai prinsip itu orang nggak pada mau ngaji. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Kalau sekarang pakai prinsip itu orang nggak bakal pada mau ngaji, masih senang duduk di pos ronda sambil main slot di sono, bukan di sini, di sono. Tapi sekarang lagi di sini orangnya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurangnya mohon maaf. Hadan ya Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.